Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada bab 18 dari kitab Tanqihul Qaulil Hadis, syarah atas Lubabul Hadis. Al-babu at-tamina asyara. Adapun bab yang nomor 18 fi fadilatis salami, yaitu menjelaskan keutamaan salam. Qala Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, al-ibtida'u bis salami, adapun memulai bis salami dengan salam, memulai mengucapkan salam, sunnatun adalah sunnah. Waradduhu akadu, sedangkan menjawab salam akadu itu lebih berat hukumnya, ya, minibtidaihi, atau lebih afdol hukumnya minibtidaihi daripada memulai salam. Nah, artinya bukan hanya sekedar sunnah, tetapi di atasnya sunnah, gitu ya. Menjawabnya itu di atasnya sunnah. Meskipun nanti kalau ulama-ulama yang lain itu langsung lebih spesifik mengatakan hukumnya adalah wajib menjawab salam. Wahwa, adapun salam mukhayyarun, itu dipilih, dipersilahkan untuk dipilih atau diberi kebebasan visi roti dalam redaksi salam. Jadi salam itu bebas saja redaksinya. Imma, maksudnya adalah imma ayyudhila, boleh jadi seseorang memasukkan al-alif wal lam, alif dan lam. Fayaqulu assalamualaikum, sehingga dia mengucapkan assalamu alaikum. Ini kan ada alif lamnya. Bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan terlimpah pada kalian semua, warahmatullahi, dan rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahan Allah. Au yahdifa, atau membuang seseorang tadi huma pada alif lam, membuang al tadi. Fayaqulu, sehingga dia mengatakan salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh salamun alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wala yazidu ala dzalik, dan dia tidak boleh menambahi dari warahmatullahi wabarakatuh itu. Jadi tidak usah ditambahi lagi warahmatullahi wabarakatuhu wa fadluhu, misalkan ya, wa minnatuhu, dan seterusnya, tidak boleh. Sudah cukup sampai situ. Wasunnatu, adapun yang sunnah, sekarang teknisnya gimana? Ayyusallima al-mashi, orang yang berjalan itu mengucapkan salam alal jalisi, pada orang yang duduk. Kalau ada orang berjalan dan di sampingnya, di sebelahnya ada orang yang duduk, atau di depannya ada orang yang duduk, maka yang sunnah itu adalah yang berjalan yang mengucapkan salam. Yang duduk hanya menjawab nanti. Warraqibu, atau pada al-masyinya atau jumlah warraqibu, dan mengucapkan salam orang yang berkendara alal masyi, pada orang yang berjalan kaki. Wasalamul wahidi, dan adapun salamnya seseorang, satu orang, minal jamaati, dari satu kelompok, ala wairihim, pada orang yang lain, pada selain jamaah tadi, yujzi'u, itu sudah mencukupi. Jadi kalau misalkan kita berjalan gitu ya, ada 10 orang, lalu yang mengucapkan salam hanya satu orang, itu sudah cukup. Cukup dalam arti cukup untuk mendapatkan kesunahan, ya, bagi kelompok orang tadi, dengan diwakili oleh satu orang tadi. Wa kadzalika, pun juga sama-sama mencukupi raddul wahidi, menjawabnya satu orang, minal jamaati, dari sekelompok orang, yujzi'u, itu sudah mencukupi. Yang menjawab juga satu orang itu sudah cukup. Wala yajuzu, dan tidak boleh al-bada'atu, memulai bisalami
mengucapkan salam alal musyriki pada orang yang musyrik bihalin seketika, yang pada saat itu masih musyrik gitu ya. Tidak boleh memulai mengucapkan salam pada orang non muslim ya. Fa in bada'a, jika memulai musyrikun orang musyrik, jika orang musyrik yang mengucapkan salam dulu, apalagi di era sekarang ya, orang non muslim itu sudah tahu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullah gitu ya. Masya Allah, subhanallah itu kan sudah tahu. Mereka yang takut hanya mengucapkan la ilaha illallah, karena itu langsung login ya. Apalagi assalamualaikum itu sudah biasa mereka mengucapkan assalamualaikum. Jika orang non muslim memulai mengucapkan salam, maka maka seseorang menjawab alaihi pada musyrik tadi, biayakula, dengan dia mengucapkan, atau sahas saja, sahas yang muslim maksudnya, orang muslim ini mengucapkan wa alaika. Jadi menjawabnya hanya wa alaika. Kalau orang muslim menjawab assalamualaikum, mengucapkan assalamualaikum, maka kita hanya mengatakan waalaikum, itu saja. Wa amma radduhu alal muslim, adapun menjawabnya sahas yang muslim alal muslimi pada orang muslim, kalau menjawab muslim fayaqulu waalaikumsalam, maka dia hanya mengucapkan waalaikumsalam. Jadi kalau ada orang muslim mengucapkan assalamualaikum, maka dia cukup waalaikumsalam, kama qala, sebagaimana yang diucapkan oleh muslim tadi, sebagaimana muslim tadi mengucapkan. Jadi kalau muslim mengucapkan assalamualaikum, maka kita menjawab waalaikumsalam. Wa in zada ila qawlihi wa barakatuhu, jika sahas tadi orang yang bertugas untuk menjawab salam, orang yang diului salam kalau bahasa Jawanya ya, sahas itu. Wa in zada, kalau sahas yang harus menjawab salam itu menambah ila qawlihi sampai ucapannya wa barakatuh. Jadi kalau dia mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, karena maka jawaban itu aula, itu lebih afdol, lebih utama. Maka lebih utama. Karena sesuai dalam Quran itu, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi setidaknya kita setimpal menjawab salamnya itu atau melebihkan. Wa in qala muslimun li muslimin, jika seorang muslim mengucapkan pada muslim lain salamun, dia hanya mengucapkan salamun. Jadi kita ketemu orang Islam yang lain itu salam, lam yujibhu, maka ya ini muslim satu, ini muslim dua gitu ya. Maka muslim yang kedua ini tidak perlu menjawab kepada muslim yang pertama tadi. Wa yu'rifuhu, dan dia harus memberitahu, muslim yang kedua harus memberitahu kepada muslim yang pertama tadi, annahu, bahwa salam, ucapan salam, laisa bitahiyyatil Islam, itu bukan penghormatan Islam, itu bukan salam dalam Islam. Coba mengucapkan salam. Jadi nggak usah dijawab. Kalau ditanya, mas, sampean itu tahu. Redaksi salam itu bukan salam gitu aja. Ya setidaknya salamun alaikum gitu kan. Dikasih tahu, li'annahu, karena sungguhnya kata-kata salam laisa, tidak ada kata salam itu bikalamin tamin, sebagai kalimat yang sempurna. Wa yustahabbu, dan disunnahkan lin nisa'i, bagi para perempuan, assalamu, untuk mengucapkan salam, ba'dihinna, yaitu atas sebagian yang dari perempuan tadi, ala ba'din, pada sebagian yang lain. Nah, kelompok perempuan pada kelompok perempuan yang lain yang disunahkan salam. Amma salamur rajuli, adapun salamnya seorang laki-laki alal mar'ati syabah, pada perempuan, pada wanita yang masih muda, apalagi yang gadis, yang cantik gitu ya. Makruh, itu makruh. Makruh. Laki-laki mengucapkan salam pada perempuan, dan sebaliknya perempuan mengucapkan salam pada laki-laki. Kalau dia masih muda, masih potensi untuk ada fitnah ya. Wa in kanat barizatan, apabila perempuannya itu di tempat yang terbuka, maksudnya di
kalau bahasa Jawanya ngiteng. Kalau di tempat-tempat terbuka ya, fala haraja, maka tidak masalah mengucapkan salam. Jadi kalau hanya ada dia dan si perempuan dan si laki-laki itu, assalamualaikum, apalagi sambil melirik, wah itu bahaya. Amma salamu ala sibyani, adapun salam pada anak-anak kecil, famustahab pun itu juga disunnahkan. Karena Nabi juga mengucapkan salam pada anak-anak kecil. Ya nafihi, karena di dalam salam atas anak kecil itu ta'limal adabi, ada pendidikan adab. Ini jadi isimnya anna yang muakhir ya, tetap dibaca nasab. Lahum, pada anak-anak kecil tadi. Wa kadzalik, begitu juga yustahabbu, disunnahkan liman qoma, bagi orang yang berdiri yang mau bubar minal majlis, dari majlis, ayu salima, untuk mengucapkan salam ala ahli, pada penghuni majlis tersebut. Jadi kalau kita ada di satu majlis, kemudian kita mau meninggalkan majlis itu, maka kita disunnahkan, yang berdiri itu, yang mau meninggalkan masjid itu, disunnahkan untuk mengucapkan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu. Wakadzalika, begitu juga yusallimu alaihim, orang tadi, man koma tadi, juga mengucapkan salam kepada ahlul majlis, jika ada, jika dia kembali ilaihim, pada majlis tersebut, pada ahlul majlis tadi. Wakadzalika, begitu juga inhala, jika menghalangi bainahu, antara orang tadi, wa bainahum, dan antara ahlul majlis, hailun, penghalang, mislul babi, semisal ada pintu, itu juga disunnahkan salam, wal haitu, dan dinding. Wa kadzalika idza sallama ala rajulin, begitu juga idza sallama, jika seseorang mengucapkan salam ala rajulin, pada seorang laki-laki, summal taqahu, kemudian sahas saja ya. Jika sahas mengucapkan salam pada seseorang, summal taqahu, kemudian sahas itu bertemu dengan rajul tadi, sanian, kedua kalinya, salama, maka sahas itu harus disunnahkan mengucapkan salam alaihi, pada rajul tadi. Nah, jadi misalkan kita mau bertemu di menit 7. Nah, di jam 7.00 kita ketemu, sudah uluk salam. Lalu kita pergi. Habis itu di jam 7.10 kita ketemu lagi dengan orang itu, maka tetap disunnahkan salam. Wala yusallimu, dan tidak boleh seseorang orang muslim atau sahabat mengucapkan salam alal mutalabbisina, pada orang-orang yang melakukan bil ma'asi, maksiat. Orang yang sedang melakukan maksiat tidak boleh kita ucapkan salam kepada mereka. Kaman, seperti orang ijtaza, yang melewati, ala qaumin, yang berjumpa, lewat pada satu kaum, yal'abuna, yang bermain di syatranji, dengan catur, bermain dengan catur, wanardi, dan dadu, wa yashrabuna al-khamra, dan minum khamr, wa yal'abuna bil juzi, dan main dengan buah pala. Dulu ada permainan dengan buah pala, wal qimari, dan perjudian. Nah, kalau ada orang main-main seperti itu, orang minum minuman keras, terus kita assalamualaikum, kan mendoakan semoga kalian selamat ya. Nah, itu kan tidak boleh. Kalau dalam konteks sekarang, kalau ada orang bermabar ya, main bareng, main Mobile Legends atau apa, itu kan secara substansi itu lebih parah dari sekedar main catur. Orang main catur mungkin ada bosennya ya. 2 jam 3 jam itu kita mungkin sudah bosen, sudah lelah kan. Tapi kalau main Mobile Legends, main apa dan seterusnya, itu bisa berjam-jam. Itu unsur melalaikan pada Tuhan itu lebih parah dari satranji. Kalau satranji saja sudah diharamkan, dilarang, maka game-game yang ada di HP itu lebih parah, lebih harusnya lebih utama, lebih afdal untuk diharapkan. Wa yustahabbu, dan disunnahkan lil muslimi, bagi seorang muslim, al musafahatu, berjabat tangan, li akhihi, pada saudaranya sama muslim. Wala yanza'u, dan al akharu, dan orang yang lain itu hendaknya tidak melepas yadahu, pada tangannya muslim tadi. Idza kana, jika ada, huwal al mubtadi'ah, jika dia adalah orang yang memulai berjabat tangan ya. Maksudnya alhamdulillah. Kita kalau
berjumpa dengan sesama muslim disunahkan untuk berjabat tangan, dan hendaknya kita memperlama jabat tangan itu karena dengan jabat tangan akan rontok dosa-dosa kita. Dan hendaknya kita juga tidak, yang memulai tadi tidak mencopot lebih dahulu gitu ya. Nah, tidak mencopot lebih dahulu. Wa in ta'anaqon, jika kedua orang itu beranggulan saling memeluk, wa qabbala dan mencium ahaduhuma salah satu dari mereka ra'sal akhari mencium kepala yang lain, wa yadahu dan tangan akhor tadi ala wajib tabaruki untuk mencari keberkahan, jasa maka itu diperbolehkan. Ini dia puluk salam, terus jabat tangan, habis itu berangkulan, kemudian mencium kepalanya yang lain atau tangannya, itu boleh ala wajib tabaruk. Amma takdilul fami, adapun mencium mulut, makruh maka makruh. Kalau makasih nah. Kalau mencium mulut atau mengecup mulut itu ya makruh itu ya. Malah tidak apa-apa, apalagi dalam konteks sekarang ya. Dalam konteks sekarang itu bisa jadi bukan makruh lagi, bisa jadi itu haram karena boleh jadi itu kemudian gay ya. LGBT. Intaha sudah habis pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi. Panjang ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, assalamu, adapun salam qoblal kalam itu sebelum mengucapkan, sebelum berbicara. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi an Jabirin dari Jabir, wa huwa hadisun sahihun, dan ini adalah hadis yang sahih. Qala al-Azizi, wal Azizi berkata, yahtamilu mungkin anal makna, bahwa maknanya yundabus salamu, disunnahkan salam qabla syuru'i, sebelum memulai fil kalam, berbicara. Li'annahu, karena salam tahiyatu hadil ummah, adalah penghormatan umat ini. Faida syar'a al-muqbilu, jika orang yang berjumpa itu mulai fil kalam, berbicara, fata maka terlewat mahalluhu, tempat kesunahan salam tadi. Artinya kalau kita berjumpa dengan orang, yang pertama itu disunahkan adalah salam dulu, baru ngobrol gitu loh. Kalau sudah ngobrol dulu baru mengucapkan salam, itu juga sudah tidak disunnahkan gitu, sudah tidak disunnahkan, hilang kesunnahannya. Wa qala an-Nawawi, dan Imam Nawawi berkata, was sunnatu, dan yang sunnah, annal muslima, bahwa seorang muslim yabda'u bis salam, itu hendaknya memulai salam qabla kulli kalam, sebelum omongan apapun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man bada bil kalami, barang siapa memulai omongan qabla salami, sebelum mengucapkan salam, fala tujibuhu, maka janganlah kamu menjawab orang tersebut ya. Nah, jangan meladeni orang tersebut gitu ya. Fihi hasun, dalam hadis itu ada dorongan, ada anjuran alas salami, untuk mengucapkan salam. Wa zajrun, dan melarang antartihi, dari meninggalkan salam. Rawahu at-Tabrani, hadis ini diriwayatkan oleh at-Tabrani an Ibnu Umar, dari Abdullah bin Umar ibn al-Khattab. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, man bada bis salam, barang siapa memulai salam, ay alaman, yaitu pada orang lakiyahu yang ia jumpai, au qadima, atau datang orang itu alaihi padanya, bahwa maka orang tersebut aula, itu lebih dekat billahi wa rasulih, dengan Allah dan Rasulnya. Aula lebih utama maksudnya. Apa maksudnya aula ini? Rawahu Ahmad an Abi Umamah, hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Abi Umamah. Qala al-Azizi berkata, yahtamilu mungkin anal murad, bahwa yang dimaksudkan aula itu hadis tadi adalah aula bi amanillah, lebih berhak dengan keamanan dari Allah, wa amani rasulih, dan keamanan Rasulnya. Ai aula, atau lebih berhak li ay yarudda alaihi, untuk menjawab kepadanya, man salam alaihi, orang yang ia mengucapkan salam kepadanya, wa yu'amminahu, dan memberikan doa keamanan kepada orang tersebut.
Kan salam itu adalah mendoakan keselamatan dan keamanan kan. Jadi kalau ada orang kok dia memulai lebih dulu, maka dia lebih berhak untuk dijawab. Itu maksudnya ya. Tapi lianna salam, karena salam maknanya adalah al-amanu, untuk keamanan. Fayajibu, maka wajib apa ar-raddu, untuk menjawabnya. Wallahu a'lam intaha. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.